Sebelum menjelajah Monumen Pers Nasional, yuk kita kenalan dulu sama kelompok 4. Selain itu, Sositek dapat pula diartikan sebagai klub sosial. Di kota Surakarta terdapat beberapa Sositek, diantaranya Sositek Harmoni, Sositek Habib Royo, dan Sositek Mangkunegaran. Di antara Sositek tersebut hanya tersisa satu saat ini yang masih berdiri, yaitu Sositek Mangkunegaran yang sekarang menjadi Gedung Monumen Pers Nasional. Sudah cagar budaya yang juga sudah terdaftar di Indonesia salah satunya. Salah satu wartawan Indonesia yang pertama di tanggal 9 Februari tahun 1941. Namun yang sekarang mampu dijalankan Pak Presiden Soeharto, yang mana kita berfungsi dan dibuka untuk umum secara radio di belakang aku ini udah 180 tahun lebih loh. Terus pemancar radio ini pernah mau diambil sama negara Belanda. Habis itu orang-orang nyembunyiin pemancar radio ini di lereng Gunung Lawu. Insinyur Soekarno, beliau bukan hanya seorang bapak proklamator, beliau juga menerbitkan surat kabar budaya pikiran rakyat. Di sini ada contoh untuk surat kabar pikiran rakyat. Saya terdapat tokoh penjajah bernama Jan Pieterszoon Van. Ia dikenal sebagai tokoh awal mulanya surat kabar berada di Indonesia. Pada tahun 1915 muncul perintah dari Jan Pieterszoon Van untuk membuat catatan sebagai bacaan bagi orang Belanda di Hindia Belanda. Catatan ini berjudul Memorie der Novels, ditulis dengan tangan dan dibaca tidak hanya di Batavia, namun hingga Kepulauan Ambon, Maluku. Karena masih ditulis tangan dan belum dapat dianggap sebagai surat kabar, namun inilah awal mula surat kabar hadir di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Hai pemirsa, di belakang saya terdapat
produk pers pada era 1800 hingga 1900. Nah, terdapat 4 pers tiap era jika tidak salah. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah pers era Jepang atau Japan Occupation Era Pers. Pada tahun 1943, pemerintah Jepang menerbitkan Jawa Baru pada tanggal 1 Januari 1943. Majalah ini cenderung memunculkan motif dan kepentingan ideologi tertentu, sebab Jepang menjadikan Jawa Baru sebagai dukungan perang melawan sekutu, terutama menjadi propaganda dalam upaya memenangkan perang Asia Timur Raya atau dalam kurung Daitoa Senso. Tapi isi dari majalah tersebut cukup beragam karena meliputi bidang politik, sosial, ekonomi, sastra, dan lain-lain. Sebagian besar juga berkaitan dengan aktivitas orang Jepang maupun pribumi Indonesia. Bisa kalian lihat di contoh tersebut. Sekian dari pro kami, see you!